Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sebelum kita bertawasul, mari sama-sama kita baca istighfar 3 kali. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan menjadikan kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila mawadi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-shalihin was-sahabati wat-tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al-mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن اجتمعنا هاهنا بسببهم. Sebutkan masing-masing keluarga yang telah berkorban Allah. Inna Allah yaghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil
dan siapapun yang menyisihkan hartanya dan waktunya, tenaga pikirannya, termasuk hartanya untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan segala macam pahala dan kebaikan yang berlipat, dan kita dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali lagi insyaallah bersama saudara-saudara kita seiman, saudara kami kawan famili suami anak keturunan di jannah al-firdaus yang beriman. Ala hadirin wa rasul salih wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siang hari terasa gerah. Sungguh segar buah limpah. Bersekiralah jangan menyerah, karena memang hidup untuk ibadah. Di Bogor banyak tas, juga banyak kali sedang mengupas, terus beramal soleh dengan ikhlas. Tidak usah minta manusia membalas. Ustaz, kok pakai kacamata hitam masih loh? Mohon maaf hadirin semuanya, mata saya sedang sakit ya, jadi kalau mengganggu saya minta maaf ya. Maaf. Terima kasih. Hadirin sekalian, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari Al-Qur'an Al-Karim. Kita masih membahas tentang sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 20, wujud ila rato mukhalafatuhu lil hawadithi. Yang kelima, qiyamuhu bi nafsihi. Hari ini kita akan bahas tentang qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuhu artinya berdirinya Allah, bi nafsihi dengan sendirinya. Kok Allah berdiri dengan sendiri kayak berbadan jalan? Bukan begitu maksudnya. Qiyamuhu bi nafsihi adalah bahwa ada ihtiyadihi ila makanin yakunu fihi. Allah tidak butuh kepada tempat untuk berada, untuk berdiam, untuk berada sebagainya. Au mahallan yahillu fihi, atau tempat tinggal, rumah, hotel, villa, resort, atau nggak perlu itu. Au mujidin yujibu, Allah juga tidak butuh kepada apapun siapapun yang mentakdirkan atau yang menciptakan. Allah sudah ada dulu, bahkan Allah yang menciptakan. Bal huwa ghaniyun, Allah maha berkecukupan, maha kaya. Jami'i ma siwahu, atas segala yang lain Allah. Sekalian, ini maksudnya qiyamuhu bi nafsi, artinya Allah maha cukup, Allah bisa sendiri tanpa bantuan pertolongan apapun dan siapapun. Allah tidak butuh tempat,
tidak butuh tempat tinggal, Allah tidak butuh orang apapun, bantuan apapun itu Allah tidak butuh, karena Allah maha cukup, Allah maha kaya. Sifat di dalam Asmaul Husna disebutkan Allahu Ghaniyun, Al-Ghani maha kaya. Halo, jadi serius ini ya, pada Nur ya, tadi ibu kelihatan mukanya aman, karena saya kayak kata jadi ada jauh kelihatan. Hadirin sekalian, ini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu maha kaya, maha berkecukupan, tidak butuh tempat tinggal. Saya kasih gambaran sama kali ini sekalian. Ibu tahu rumah paling mewah, paling tinggi, paling termegah, termahal di mana? Sekarang ini di mana? Taj Mahal. Kalau yang sama Taj Murah. Di mana itu? Di India, Indonesia, kembali menjadi. Ibu sekalian, betul. Ada rumah ibu sekalian yang dibangun oleh pemiliknya, pemodalnya, namanya Mukesh Ambani, orang India. Rumah ini ada di Mumbai, sebelahan Solo jauh, sama Pasar Tugul, sekalian. Bahkan rumah ini dimasukkan ke dalam pemecah rekor dunia. Ibu tahu berapa luasnya? Luas bangunannya itu 37.000 meter persegi. Luas bangunan LP itu berapa Bu? 37 hektar. LT nya luas, tanahnya kalau LT luas, bangunan luas tanahnya itu 4.532 meter persegi. Kok bisa Ustaz? Kan cuma 4.500-an, kok bisa seluas 37.000 meter persegi bangunannya? Berarti dia bangunannya tingkat naik ke atas. Ibu tahu berapa lantai? Rumahnya 27 lantai. Tinggi bangunannya 173 meter. Aduh, kebayang Bu? Kebayang? Ya Allah, itu rumah ya. Nah ibu sekalian, ini karena rumahnya tidak kecil, maka disediakan juga tempat parkiran kendaraan. Kapasitas tempat parkir rumah kendaraan ini berapa ini? Bisa mencakup atau buat kendaraan roda 4 sebanyak 168 mobil. Ya Allah, itu mau satu rumah benar kok. Ibu sekalian, ditambah lagi selain 168 parkiran mobil di rumah itu, 2 area namanya helipad. Helipad itu, helipad tahu? Apaan? Nah, tempat parkiran helikopter kalau mau turun itu dia perlu tempat pendaratan khusus namanya helipad. Itu 2 biji. Dan ibu sekalian, yang kerja di rumah itu berapa orang? Ngurusin rumah itu 600 orang staf pengurus rumahnya doang. Dari mulai mobilnya, security-nya, servisnya,
asetnya dan semuanya. Drivernya 600 orang. Dan sekarang ini rumah itu termasuk rumah yang termegah, terluas, tertinggi, termewah di abad sekarang. Ada di India. Ibu pernah sono? Nggak usah lah. Banyak sono, bener-bener. Ibu lihat aja, cari di browsing. Namanya pemiliknya siapa itu tadi? Mukesh Ambani. Ibu sekalian, itu rumah yang sekarang ini di planet bumi orang bilang paling megah, paling mewah. Ibu tahu berapa habis dana yang dikeluarkan? 32 triliun rupiah kalau teruskan dalam nilai 16.000, satu dolarnya 500.000. Kita bayarinnya ibu tuh rumah mewah banget ya, kaya banget ya orangnya, bangun yang punya duit, ownernya. Ibu-ibu, kalau bagi seorang muslim mukmin itu mah cuma kalau ibu bawa apa namanya ke buat sini yang buat timbang jangan mentong ya, tapi nggak pakai mentongnya jangan ini aja yang kecilan. Ibu bawa jalan mentong ke lautan, ibu celupin, ibu angkat, nah segitu tuh cuma dibandingkan sama kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan dengan betapa kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tahu di sebelah kita ada gunung, benar mau? Kapur, yang gunung emas. Gunung Kapur yang belum lama ditemukan dan kemudian diperkirakan butuh waktu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun untuk bisa diambil dan diolah jadi semen. Udah berapa banyak itu kita sering lewat itu berapa yang gede, yang kecil. Pabrik semen udah bisa berapa ribu orang yang bisa kerja, berapa gaji mereka. Dari sekian puluh tahun sampai sekarang belum habis. Itu baru Gunung Kapur di Kelapa Nunggal. Belum Gunung Kapur di Solo. Ini Aceh Bogor Barat di mana? Yang mungkin di Solo itu. Ada lagi Gunung Kapur. Belum lagi dia Jawa Tengah itu. Bagus. Mimpi ibu sekalian, kalau bandingin kekayaan manusia dengan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang punya kekayaan baru ember-emberan, miliaran, udah aliguna, udah akhirnya tuh, wah, apa bandut? Mulai takabur, ya belum seberapa dibandingkan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha kaya, maha segalanya. Lu mau apa nih? Siapkan. Allah ijabah. Enggak pernah habis kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak pernah habis. Mau diminta pun dikasih. Nah kalau kita punya dana 1 juta, diminta orang 200 500, Allah enggak berkurang. Nah ini yang disebut dengan qiyamuhu binafsihi. Allah maha kaya, Allah maha cukup dan tidak butuh yang lainnya. Di surah Fatir ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fakir. Wallahul Ghaniyyul Hamid. Dan Allah dialah yang
terpuji. Jadi ibu-ibu, kita yang butuh sama Allah, karena Allah Maha Kaya. Wallahu wal ghani, Allah Maha Kaya. Allah nggak butuh sama kita, sekalipun semua manusia ini mau durhaka, mau baik, mau apapun, Allah nggak akan ngaruh sama sekali. Nggak akan ngaruh kalau Allah beriman mau tidak, karena kita yang butuh sama Allah. Kalian yang butuh sama Allah. Ini ibu kalau perlu apa-apa, minta sama Allah. Jangan selalu langsung hanya mengatakan kepada manusia, suami, anak. Kemarin hari Kemis ya, ada bangunan di Cempaka, Jalan Cempaka, Mas Budi, Jakarta Pusat, yang kena musibah kebakaran. Sebuah perusahaan namanya Drone, perusahaan yang memproduksi, menjual alat drone yang kamera itu bisa ke atas atau mantap drone. Nah itu di lantai 4-nya kebakar, dan para karyawan-karyawannya yang ditembak sebanyak 22 orang meninggal. Ada yang lainnya yang luka-luka dek sama kemudian sampai dengan itu. Nah saya perhatikan ada satu ibu yang dia menangis karena salah satu korban dari yang meninggal di gedung itu adalah anaknya, putrinya, umurnya masih 24 tahun, lagi sedang crash, hari semangatnya bekerja. Kata ibu ini, dia sudah kebunuh Allah kami dalam usia yang masih tergolong muda dan masa depannya masih panjang. Ada lagi yang cerita, kemudian kalau anak saya meninggal, terus siapa yang ngasih makan saya? Nah, ini saya pelajaran kaitannya dengan dia menghubungi si Allah Maha Kaya, Allah Maha Cukup ini, mintalah kepada Allah. Jangan menggantungkan harapan hanya kepada manusia. Ketika harapan kita hanya disandarkan, dipotkan, dijadikan manusia sebagai sumber dari harapan kita, akan sia-sia kecewa. Karena semuanya maha tidak ada jawaban. Yang abadi, yang kaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ingatkan kepada semua jemaah, kalau lagi sholat, waktu khusus sholat tahajud, banyaklah berdoa kepada Allah dan curhatnya kepada Allah sebelum curhat yang lain. Kalau curhatnya kepada Allah itu enak, itu hati tentrem, hati tenang, nyaman. Tapi kalau curhat ke orang tidak membuat hati tentrem, yang ada kita ngomongin orang, yang ada kita menjadikan orang, yang ada kita gibahin orang, yang ada adalah muncul dosa-dosa. Tapi kalau itu rasa Allah enak, hati tentrem, hati nyaman, hati plong. Kadang kita merasa kenyamanan itu tidak harus kita dengerin jawabannya langsung. Nah itu kuasanya Allah. Allah memberikan kenyamanan, ketenangan dalam hati, rasa-rasanya masalah kita yang selesai itu karena kuasa Allah. Kalau kita ngomong sama orang, mengabaikan Allah, melupakan Allah, belum tentu, karena orang belum bisa dipastikan membuat kita tenang. Hatta itu orang yang terdekat dengan kita, maka jadikan yang terdekat dengan kita itu sekarang adalah pertama kali Allah sebelum yang lainnya. Halo? Ngomong begini semua serius banget, biasa aja.
Ibu sekalian, ini berbagi rasa, berbagi pengalaman. Ketika kita menjadikan ibadah dengan sarana wasilah untuk sujud kita, terutama di malam hari itu luar biasa. Efeknya buat jiwa dan buat hati kita nyaman dan tenang. Walaupun ibu cuma dari kita ini sholat walaupun 2 rakaat, itu namanya sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad nafilatan wa minal laili fatahajjad, dan tahajud. Kalau ibu punya waktu lebih panjang 30 menit sebelum subuh, Masya Allah, lama ini sujudnya. Ibu curhat situ kepada Allah, ibu merayat-rayatnya situ kepada Allah. Bahasa Arab nggak mesti kan, bahasa Indonesia. Terus kita bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Nggak bisa ngomong bahasa hati. Allah Maha Tahu, Allah Maha Dengar. Jangan ibu sampaikan dengan mulut ibu, hati ibu pun Allah tahu. Terentak niatan hati ibu Allah tahu. Allah Maha Mendengar. Bahwa sami'un. Udah curhat ibu nangis, silakan. Ibu adukan masalah ibu ke Allah, silakan. Tempatnya ibu minta apapun, tempatnya, karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Sekalian disebutkan itu wallahu wal-ghani. Kata Allah ini ibu itu termasuk sifat Allah Asmaul Husna yang ada berapa ini? 99 antaranya Allah. Disebutin di Al-Quran itu sebanyak sampai agak panjang, agak lama, 18 kali. Allah nyebutin kata-kata Allah di Al-Quran 18 kali. Ini artinya penting agar kita menjadikan sandaran kebutuhan kita itu hanya pertama kali kepada sebelum yang lain. Minta kepada Allah. Orang-orang dahulu, ibu, para sahabat, para tabi'in, bahkan kehilangan tali sepatu aja minta sama Allah. Tali sepatu, minta. Ya Allah, sepatu hilang. Asal Allah ya, mana ya Allah? Nggak apa. Artinya semua urusan dari yang gede sampai yang kecil aja mintanya kepada Allah sebelum ke yang lain. Saya tadi antara tadi soal pada ayat 15. Ya ayat nasuhan pukul. Jadi sekalian pengen tahu kita yakin Allah itu Maha Kaya, maka kan nanti Allah itu terlebih dahulu Allah Maha Kaya. Dan saya sampaikan gambarkan rumahnya yang tadi India itu belum seberapa, dengan seberapa itu belum seberapa. Kamu diibaratkan tadi cuma setetes kain di lautan dari jarum yang kita celupkan di tangan, segitu doang. Apalagi kalau ada orang terlalu beresiko membuat kacau. Ibu sekalian, ini saya rasakan betul. Saya dulu bekerja, tidak ada yang tidak. Saya dulu bekerja, ibu sekalian, sebulan itu keluar kota biasanya 2 pekanan. Dalam 1 tahun itu berbanyak keluar kotanya, ke Sumatera, ke Medan, ke Makassar, ke Aceh, Kalimantan. Yang bikin kita ke Jawa Timur, setiap semuanya ada Pasuruan, Jawa Barat, ke Garut, mengangkat beberapa lembaga penyaluran dana untuk bantuan jadi mahal untuk mahasiswa. Nah, yang saya kurang menjadi PR kalau saya itu kalau pas Ramadan itu waktu kita betul-betul terkonsumsi untuk kerjaan. Kalau keluar kota ya risiko. Tapi kalau Ramadan kan ibadah, pas keluar kota juga banyak kerjaan, bikin laporannya segala macam. Sampai akhir-akhir Ramadan mesti dengan kerjaan. Ya Allah, berdoa dalam
waktunya. Masuk Ramadan sambil menjalani terus, ada keluar ikut daftar, ikut tes, menjalani tes, alhamdulillah lulus dari sekian orang yang ikut saya lulus. Alhamdulillah sekarang ini kerjaan saya lebih memiliki waktu yang memadai untuk ibadah dan untuk dakwah kayak ini. Kalau Ramadan saya alhamdulillah kali masuk cuma sepekan, lalu sebelumnya ibu dan sampai Syawal masih juga pulang lebih awal bisa untuk dakwah kayak ini. Alhamdulillah dari sisi penghasilan sudah mulai membaik. Itu dia saya kasih kuncinya, minta sama Allah lewat waktu-waktu mustajab yang itu waktu spesial. Paling spesial waktu adalah kami beragam menjelang subuh. Ya, seperti dengan turun lain. Inna wa ta'ala wa anna taqwa lana min qur'an lail wa nisfahu qawlan wa qawlan akhir salat. Minta sama ibu, waktu ibu sujudnya minta sama Allah. Udah curhat-curhat aja dah. Paling enak kalau curhat sama Allah di waktu itu. Saya merasakan betul. Makanya saya upayakan mulai sama doanya yang saya istiqomah menjaga betul sholat subuh di awal waktu berjamaah di masjid, bahkan upayakan subuh di sholat masjid atau lebih awal. Caranya gimana? Biasanya saya mandi dulu, itu sih saya kalau subuh saya mandi. Seger berangkat ke masjid sambil kayak wakas beda kemudian itu saya bukan istighfar sallallahu alaihi wasallam biasa itu. Insya Allah kayakan kita. Kayakannya berawal dari kaya hati. Allah kalau sudah kayakan kita dengan kaya hati, kita merasa cukup. Betapa banyak orang yang banyak harta perniagaannya, aset propertinya, punya mobil masya Allah, kendaraan masya Allah, rumah masya Allah, banyak mewah melimpah, tanahnya kurang juga, merasa tidak cukup juga karena hatinya masih miskin. Yang paling enak adalah kalau hati kita kaya, namanya qanaah. Kalau sudah qanaah, menerima apa adanya, syukur yang muncul. In syakartum wa in kafartum. Nah, orang yang tidak qanaah karena dia miskin, sesungguhnya hatinya nggak pernah merasa cukup dengan nikmat Allah. Al-Ghani, ibu-ibu sekalian, secara bahasa artinya berkecukupan. Kaya bahasa yang lain. Nah, kekayaan yang asli adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa, ketenangan hati dan jiwa. Berawal dari hati jiwa ini, maka kayakan hati ibu sekalian dengan dekat sama Allah, minta kepada Allah sebelum dimulai. Ustaz, saya miskin dulu Ustaz, nggak kaya-kaya. Ukuran kaya bagaimana? Kalau Allah mentakdirkan, menjadikan kita miskin, bisa jadi nanti sekalian kita dihisab orang di sisi Allah itu biar enteng. Orang yang banyak hartanya di dunia hisabnya lebih berat, auditnya lebih tegas, lebih banyak. Diaudit sama Allah. Nah, orang yang punya hartanya pas-pasan aja, pas butuh buat anak sekolah, pas mau bayar ujian, pas mau beli motor ada, pas mau beli mobil ada, pas mau umur juga ada, pas mau nikahin anak ada, pas mau ngelamin anak ada. Itu udah pas-pasan aja. Itu yang membuat kita tenang, ibu
Tapi kalau dia ditanya yang di atas pas-pasan, nah itu orang yang biasanya dia bersyukur sama Allah, merasa kurang terus sehingga akhirnya kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang dari sekalian agar kita merasa cukup dengan nikmat Allah. Itulah yang hakikat sesungguhnya dari kekayaan. Kaya dengan hati. Halo? Halo yuk? Udah makan? Udah cukup ya? Pagi dulu dari sekalian. Apa saya ini? Kalau mulai lama nanti semoga bermanfaat sekalian yang saya sampaikan yang untuk sini. Kalau ada tanya enggak sebelum tutup, ada yang mau tanya ibu? Mereka pulang lagi. Ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah kalau tidak ada, kami kita beristighfar. Adik-adik, tadi judulnya Qiyamuhu di nafsihi sifat Allah yang kelima. Kita ada sebelum kita beristighfar. المسلمين والمظلومين والمجاهدين والمقاومين في جزاء
Allah.